الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para ummahat dan akhwat, semoga Allah merahmati semuanya. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. As'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan surat yang baru setelah kita membahas surat An-Naba. Kita akan masuk ke surat An-Nazi'at. Persis urutannya setelah surat An-Naba. Hampir mayoritas surat di juz ammah atau juz ammah itu berbicara tentang iman kepada Allah dan keniscayaan tentang hari kiamat, hampir semuanya ya. Karena itu mayoritas surat juz ammah itu makkiyah ya. Turun di Mekah, termasuk surat An-Nazi'at yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Mari kita masuk ke ayat yang pertama. Wan-nazi'ati gharqa. Demi yang mencabut dengan keras. Nazi' ya. Nazi' itu mencabut dengan paksa, dengan keras. Wan-nashitati nashta, dan demi yang mencabut dengan lemah lembut. Was-sabihat sabha, demi yang bergerak dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa, lalu dia mendahului. Saya nggak tahu terjemahan kalau di sini apa terjemahnya. As-sabiqati sabqa, yang mendahului, dari kata musabaqah ya, as-sabiqat, yang mendahului ya, yang bergerak cepat dan mendahului yang lain ya. Fal mudabbirati amra, dan yang mengatur urusan. Ini tidak disebutkan subjeknya siapa ya kan, betul ya. Ini menyebutkan sifat-sifat, tapi tidak disebutkan apa yang mencabut dengan paksa itu. Tidak disebutkan pelakunya siapa, ya kan? Maka yang ayat tadi tidak disebutkan siapa yang melakukannya. Misalkan wan-nazi'ati gharqa, yang mencabut dengan paksa. Wan-nashitati nashta, yang mencabut dengan lemah lembut. Was-sabihati sabha, yang bergerak dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa, yang mendahului, yang bergerak dan mendahului yang lain. Fal mudabbirati amra, lalu dia mengatur urusan. Siapa? Nggak disebutkan. Nah, maka disinilah penafsiran. Ya kan gitu. Siapa di sini? Mau yang tafsir yang populer, artinya hampir mufassir menafsirkan itu, atau mau yang lain? Nah, yang populer ya. Yang populer subjeknya adalah para malaikat di sini. Ini populer ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir misalkan ditemukan pelakunya adalah malaikat. Jadi kalau wan-nazi'ati gharqa, demi yang mencabut, maksudnya malaikat, demi malaikat yang mencabut ya dengan keras
sekuat-kuatnya orang kafir, nyawanya dicabut. Nah, gitu. Nazi'. Nah, biasanya sesuatu yang dicabut dengan keras itu sesuatu yang apa, Bu, biasanya? Perlu keras banget tuh nariknya. Yang apa, Bu? Hah? Sesuatu yang sangat nempel, ya kan? Kalau lem tuh lem apa gitu ya, kuat benar gitu ya. Kalau sesuatu yang terikat kepada yang lain itu sangat kuat, sangat paten, sehingga kita waktu nariknya tuh harus rada maksa. Contohnya apa? Quran juga menggunakan ayat tanzi'. Itu kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki. Terus pernah dengar nggak ayat itu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Terus wa tanzi'ul tanzi' itu sama dari kata naza'. Yes, ya. Qulillahumma malikal mulki, ini ayat Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'. Nah, tanzi' ini sama dengan naza', tanzi'. Wan nazi'at, tanzi' nazi'at. Akar katanya naza'a. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kenapa kok kalau dicabut kekuasaan itu perlu tanzi' dari kata nazi'at? Kenapa? Dahulu. Ini bukan karena suasana politik ya, memang Al-Quran begini ya, maaf ya, jadi jangan ada yang sensitif. Kenapa, Bu? Kenapa kok ayat ini menggunakan kata kalau cabut kekuasaan itu dengan paksa? Kenapa? Hah? Halo? Tadi kenapa alasannya kita narik sesuatu keras? Kenapa, Bu? Melekat sangat kuat, dia terus nempel sangat kuat, terikat sangat kuat, dia kan, sehingga ngelepasinnya itu pakai harus apa? Paksa. Makanya malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan paksa. Nazi' wan nazi'at, huruf asalnya tuh naza'a. Makanya ayat yang lain tadi tanzi'ul mulka mimman tasha, itu surat apa ya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Karena Ibu. Tapi tahu kan ayatnya itu ya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'. Ini menarik. Tanzi'. Apa arti tanzi' itu? Mencabut, kasar, paksa.
Apa yang dicabut dengan kasar dengan paksa di surat Ali Imran ini? Kekuasaan. Kenapa? Supaya kita tahu kenapa orang kafir nanti dicabut dengan paksa. Kenapa, Bu? Hah? Udah PW, Bu. Oh, PW enggak. Ikan gitu. Makanya banyak penguasa yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Bagaimana menghambat jangan sampai digantikan kan gitu kan? Pokoknya dibungkam para diktator itu. Enggak ada kaitannya dengan di Indonesia ya. Ini murni aja ini ya. Emang begitu ya. Ya kalau ibu kepikiran sama di Indonesia itu urusan masing-masing ya. Oh, semuanya dilarang nggak boleh gitu ya. Dikit-dikit nggak boleh. Kenapa? Takut. Maka dia betul-betul megang kekuasaannya. Jangan sampai saya copot dari kekuasaan ini. Kan gitu. Bayar semua. Maka Allah ketika berbicara tentang pelepasan kekuasaan itu tidak dengan lemah lembut, langsung cabut dengan paksa. Nah, orang-orang kafir itu sangat mencintai dunia. Wah, gitu. Logikanya gitu. Hatinya, pikirannya tuh melekat pada dunia, nggak ada akhirat sama sekali di pikirannya. Sehingga ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawa, ya mereka nggak maulah pindah ke tempat yang mereka tidak tahu, tidak kenal, tidak yakini. Sementara di dunia mereka itu sangat cinta kepada dunia. Aset-asetnya semuanya ada di dunia. Diajak pergi oleh malaikat pindah alam. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat? Cabut paksa. Makanya sakaratul mautnya susah. Makanya dalam hadis disebutkan siapa yang cinta kepada pertemuan dengan Allah, Allah suka berjumpa dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci juga berjumpa dengannya. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, mana ada di antara kita nih yang suka mati? Gitu. Maksud berjumpa Allah itu mati. Bukan begitu Sayyidah Aisyah jawab maksudnya, kata Nabi. Akan tetapi orang itu kalau mau mati diperlihatkan tempatnya di surga kalau dia orang beriman. Maka dia jadi suka pengen pulang ke kampung akhirat. Nah, makanya saat meninggal itu saat pertama kali diberi kabar tempat kita di surga itu, Bu. Maka saat diperlihatkan tempat di surga, dia senang, sukacita. Maka waktu dicabut ayat kedua, wan-nasyitati nashta, ya kan? Tapi orang kafir ketika dia mau dicabut nyawanya, diperlihatkan tempatnya neraka. Kira-kira pindah dari tempat enak ke nggak enak gimana coba? Iya kan? Tempat basah ke tempat kering lah. Kalau biasanya teman-teman bilang enak lo tempat basah pindahnya kan gitu. Maksudnya banyak objekannya kan gitu. Ini dari tempat basah ke tempat yang nggak ada apa-apa. Nggak mau lah pindah. Ibu mau pindah ke Papua suaminya. Mau nggak, Bu? Ayo. Padahal boleh jadi di Papua gajinya lebih besar kan. Tapi ibu nggak mau kan. Ini orang kafir diperlihatkan neraka. Maka saat itu dia tidak mau pergi. Dipaksa. Makanya dalam ayat-ayat yang lain ibu tahu digebukin sama malaikat saat sakaratul maut itu. Wajah mereka, punggung mereka digebuk. Kenapa? Karena nggak mau, paksa. Gharqa itu dari kata tenggelam. Makanya orang tenggelam disebut gharqa. Berarti kenapa? Karena nempelnya terlalu dalam. Sampai dalam itu kalau orang tenggelam itu masuk ke dalam. Gharqa. Jadi dia saking nempel banget sampai ke dalam-dalam, malaikat itu perlu menarik dengan keras. Wan-nazi'. Udah paham ya? Mau wan-nazi'ati gharqa atau wan-nasyitati nashta? Wan-nasyitati nashta, mau dicabut dengan lemah lembut.
Gampang caranya. Jangan terlalu cinta dunia. Karena terlalu cinta dunia itu membuat kita sulit berpisah dengannya. Bener gak? Bener kan Ibu? Terlalu cinta, makanya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Iya kan? Supaya menyembelih terlalu cintanya itu. Kalau ibu menyembelih Ismailnya dengan berkurban, harta ibu kurbanin dengan menyembelih kurban. Tuh, sering-sering bersedekah, sering-sering infak. Itu sebenarnya kita latihan mati itu sebenarnya. Iya kan gitu. Iya kan. Karena kita itu nanti kan meninggalkan harta, ya kan. Kalau kita nggak biasa lepas, nanti waktu mau pindah ke alam akhirat tuh nggak mau. Karena nggak biasa berpisah dengan harta, nggak biasa berpisah dengan anak. Ibu ngaji ini salah satu cara latihan mati juga. Ibu biasa meninggalkan kenyamanan di rumah untuk ngaji ya, berjuang. Karena yang kita kirimkan ke akhirat itu Bu, menjadi aset kita di sana. Makin banyak yang ibu kirim, makin banyak aset ibu di surga. Waktu ibu mau meninggal dunia, asetnya diliatin. Nih rumahmu di akhirat nih, berkat sedekahmu, berkat amal solehmu. Nih lihat nih. Kira-kira gimana Bu? Ibu bandingkan aset akhirat ibu dengan dunia yang di akhirat sudah berubah menjadi kekayaan istana yang luar biasa. Kira-kira ibu milih yang mana? Pasti kalau kita udah masuk di alam itu, pasti pengen ke akhirat. Itu logikanya. Makanya mengapa orang kalau mau meninggal yang paling dia sesali apa? Kenapa aku tidak bersedekah? Surat Al-Munafikun ayat hampir ayat terakhir ya, menjelang ayat terakhir. Ya kan? Hampir ayat terakhir itu, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Orang yang mau meninggal, apa kata dia waktu mau meninggal? Ya Allah, tangguhkan sebentar saja agar aku bersedekah. Oh, kenapa Bu? Itu artinya waktu orang sakaratul maut itu melihat asetnya karena sedekahnya itu. Ya kan? Waduh. Jangankan yang tidak bersedekah, yang rajin bersedekah pun pengen minta tangguhkan agar lebih banyak lagi bersedekah. Kan? Kenapa? Aset kita sana. Maka kita ingin cepat ke akhirat. Makanya salah satu ciri orang husnul khotimah itu keringetan, Bu. Ketika dia sakaratul maut itu berkeringat. Kenapa? Saking antusias, saking senangnya itu keringetan. Ya, keringetan gembira, senyum tapi keringetannya. Salah satu cirinya. Kenapa? Karena begitu begitu excited dengan yang dia lihat. Keringetan. Itu ya Bu. Makanya latihan kurban tuh, tiap tahun kurban. Berikan yang terbaik. Jangan cari yang murah. Yang murah mana nih? Nggak begitu kalau ke tempat hewan. Yang paling bagus yang mana? Yang paling mahal yang mana? Begitu, ya kan? Udah gitu enggak usah diomongin lagi. Oh, saya kemarin paling mahal tuh saya beli, nggak usah. Masa memberi kepada Allah diungkit-ungkit kan gitu? Ya, nggak layak. Ya, kepada manusia aja nggak boleh kita ungkit-ungkit, apalagi kita kepada Allah. Oke ya. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut. Lemah lembut itu ada yang mengibaratkan seperti rambut dicabut dari tepung. Ya, tepung kan ada rambutnya tuh kadang-kadang tuh, ya kan? Terus kita tarik. Nah, itu namanya wan nasyitati nashta. Sesuatu yang pelan-pelan. Seperti kalau ibu narik timba, tuh kalau orang kampung kan ngambil air tuh pakai timba. Pas udah penuh, nariknya pelan-pelan atau cepet-cepet? Kalau cepet-cepet tumpah Bu.
Pelan-pelan kan, jangan sampai tumpah. Makanya orang beriman itu kalau dicabut nyawanya itu pelan-pelan. Wan nasyitati nashta. Ini malaikat ya, mencabut dengan lembut. Ya. Wassabihati sabha, demi yang bergerak, malaikat yang bergerak dari bumi ke langit, dari langit ke bumi. Sabah, bergerak. Makanya bahasa Arabnya berenang sibah. Apa bu? Tempat berenang masbahah. Berenang sibah. Kenapa? Karena orang berenang itu bergerak. Ya bu. Subhanallah dari kata sibah. Kenapa? Kenapa bu? Karena orang yang berenang itu badannya semuanya kena air, bersih, ya kan? Maka sebut subhanallah, maha suci, maha bersih Allah. Nah gitu. Itu bahasa Arab tuh menarik gitu. Dan sesuatu yang tidak bergerak itu kotor, air, ya kan? Betul nggak? Kalau tidak ada sirkulasinya, maka tenggelam jadi jorok. Makanya ketika kita mengatakan subhanallah, maka kita itu bertasbih dengan bergerak untuk Allah, itu bertasbih. Makanya seluruh gerakan yang mentaati Allah itu adalah tasbih kita kepada Allah. Makanya wa kullu fi falakin yasbahun. Semua benda-benda langit itu yasbahun, berenang di orbitnya. Maksudnya berenang bergerak di orbitnya. Makanya kata-kata subhanallah itu maha bergerak Allah. Ya kan gitu. Allah itu tidak pernah diam, sibuk deh, ya kan? Kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah itu senantiasa sibuk. Ya. Ini kalau mau makna bahasa dari sabihat. Itu makna bahasa. Kok bisa jadi subhanallah tadi filosofisnya? Kalau orang berenang kan sibaha bahasa Arabnya. Kok jadi maha suci Ustaz? Sabah, tasbih. Karena dengan berenang tubuh bergerak, kena air semua suci. Kedua, orang berenang itu tetap di tempat atau menjauhi tempatnya? Menjauhi tempatnya dong, ya kan? Maka subhanallah menjauhkan sifat-sifat negatif dari Allah. Maha suci Allah dari sifat negatif. Tuh bahasa Arab tuh kerennya begitu. Wassabihati sabha, demi malaikat yang bergerak dengan kencang, dengan cepat. Ya. Dari langit ke bumi, dari bumi ke langit untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Falmudabbirat fassabiqati sabqa. Ya, sabiqat itu artinya berlomba-lomba. Ya, tapi di sini pelakunya malaikat. Berarti yang namanya berlomba kan mendahului orang, mendahului yang lain. Kalau berarti demi malaikat dia mendahului dengan kencang. Itu berarti malaikat itu bu memiliki kecepatan yang luar biasa. Kalau jin itu disebutkan ketika Nabi Sulaiman minta dipindahkan negeri Balkis, ya kan? Siapakah yang bisa memindahkan kerajaan Balkis ini ke tempatku, kata Nabi Sulaiman. Qalatil jin ifritu minal jin. Ada jin ifrit bilang apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan mendatangkan kekuasaan Balkis itu ke tempatmu sebelum engkau bangun. Jadi Nabi Sulaiman belum bangun tuh kerajaannya udah pindah tuh. Itu kecepatan jin. Jadi jangan tahu bangga juga dengan kecepatan kita ini. Jin itu kecepatannya tinggi sekali. Makanya kalau ada orang kadang-kadang tahu tempat yang terjadi di yang lain, tahu ini pasti lagi ini tuh, bukan tahu yang gaib. Jin kan menginformasiin ke dia, Bu. Ya, Bu, hati-hati. Karena jin tuh kecepatannya
lintas benua, ya. Jadi kalau ada orang yang kadang-kadang, oh saya tahu nih dia lagi ngapain di sana tuh, saya tahu dia lagi ngapain di situ. Bukan dia yang tahu, jin yang memberitahu. Dari mana kok jin beritahu? Jin bisa pindah-pindah tempat secara cepat. Satu kerajaan saja tuh bisa pindah ke suatu tempat dengan tadi. Belum bangun dari tempat udah pindah. Tapi kalau malaikat, ada yang menafsirkan wa qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab, yang diberi ilmu dari kitab, salah satu ada yang menafsirkan di situ dalam malaikat, aku akan mendatangkan kerajaan Balkis itu sebelum engkau berkedip, qabla ayyartad ini. Lebih cepat lagi. Belum ngedip baru mau gerak tuh udah pindah. Nah itu malaikat. Ini luar biasa Bu, ayat-ayat Quran ini membuat kita tidak terkungkung oleh dunia. Seakan-akan dunia ini cuma kita saja, seakan-akan cuma dunia saja. Kalau kita lihat ini, lihat bagaimana malaikat, bagaimana alam jin, dan luar biasa. Demi malaikat yang mendahului yang lain. Artinya tidak ada yang bisa lebih cepat kecuali lebih malaikat. Karena kecepatan yang tercepat itu saat ini temuan kecepatan cahaya. Dan malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Saat ini kecepatan yang paling cepat apa? Kecepatan cahaya. Makanya orang sekarang tuh mengukur kecepatan itu, apabila kecepatannya sangat tinggi itu diukur dengan kecepatan cahaya. Itu yang terbaru. Dan malaikat itu kecepatannya kecepatan cahaya. 1 detiknya berapa ya? Kalau nggak salah 300.000 kilo 1 detik. Kecepatan cahaya 300.000 kilo 1 detik. Kecepatan cahaya. Kayak apa tuh malaikat? Lanjut ya. Fal mudabbirati amra, lalu malaikat itu mengatur urusan-urusan. Maksudnya apa? Ini berbicara bahwa malaikat-malaikat itu ditugasi oleh Allah dengan tugas yang macam-macam untuk ngurus urusan macam-macam. Ada malaikat yang tugasnya nurunin hujan, ada yang tumbuh-tumbuhan, ada apa lagi? Menjaga gunung, menjaga langit. Maka jumlah malaikat itu, ibu-ibu, tidak terhitung jumlahnya. Banyak ulama mengatakan jumlah malaikat itu tak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Kalau dalam hadis sahih disebutkan langit itu sampai bunyi, saking beratnya malaikat. Karena tidaklah 3 jari di langit kecuali ada malaikat sujud, rukuk, bangun. Kerjaannya begitu. Makanya atatis sama langit itu bergeretak saking beratnya. Karena tidak 3 jari di langit kecuali ada malaikat. Bayangan itu. Itu yang di langit, belum yang di bumi. Nah, fal mudabbirati amra. Lalu malaikat mengatur urusan-urusan. Memang coba bayangin ya. Kira-kira kalau nggak ada malaikat nih bumi apa bisa bertahan selama ini? Bener nggak? Begitu beratnya bumi ini bebannya nih. Kalau nggak ada malaikat, kayak apa coba? Udah hancur, ya kan? Maka lalu malaikat mengatur urusan. Ini sumpah kepada makhluk Allah yang bernama malaikat. Apa isi sumpahnya? Biasanya kan begitu. Demi ini, demi itu, demi ini, demi itu. Baru kita sebut apa. Ini nggak disebut nih, nggak ada sebutannya. Kenapa? Karena ayat-ayat surat Makkiyah ini kesemuanya berbicara tentang iman kepada Allah dan keniscayaan hari kiamat. Maka ketika disebut sumpah, orang udah paham apa maksud sumpah ini.
walaupun nggak disebut. Kalau wal asri kan disebut demi masa sesungguhnya. Nah ini kan isinya ini sumpahnya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau ini nggak disebut demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar keras, yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yang bergerak dengan cepat, yang mendahului yang lain dan yang mengatur urusan. Terus isi sumpahnya nggak disebut. Kenapa? Karena orang udah tahu apa isi sumpahnya walaupun nggak disebut. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Itu isi sumpahnya. Jadi kalau Quran itu sering begitu, Bu. Kalau konteksnya sudah jelas, nggak disebut sumpahnya apa, orang udah pada tahu. Itu tafsir yang umum, ya. Ada tafsir yang khusus, yang tidak umum, ya. Yang tidak umum. Kalau itu yang barusan tuh hampir banyak buku tafsirnya begitu semua. Yang sepakat itu. Ibu cek tafsir apa aja, tafsir yang saya sampaikan tadi pasti ketemu. Nah. Udah kebayang, Bu? Ayat siapa hafal An-Nazi'at di sini? Yang apa? Sini banyak yang tahu tuh ya kelihatannya. Nggak mau angkat tangan. Kalau udah hafal, ya nggak usah ngeliat Quran nggak apa-apa. An-Nazi'at itu. Oh gitu maksudnya, demi malaikat yang cabut. Ya kan? Makanya saya lihat banyak yang nggak ngeliat Quran yang udah pada hafal kelihatannya. Nah, Ibu, tafsir yang kedua bagi semua objek tadi, ya, wan nazi'ati gharqa, artinya apa tadi? Bukan tafsirnya ya, artinya apa? Yang mencabut dengan keras, yang tercabut dengan keras, ya, atau yang mencabut dengan keras. Terus, yang cabut dengan pelan, bergerak dengan cepat, mendahului yang berlari dengan kencang, mendahului yang lain. Kalau tadi objeknya malaikat, subjeknya malaikat, tafsir yang pertama semua tadi. Yang kedua, tafsirnya adalah bintang-bintang atau planet-planet. Tafsirnya wan nazi'at, demi yang tercabut. Kalau tadi demi yang mencabut, kalau ini demi yang tercabut dengan keras. Apa itu, Bu? Bintang-bintang. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu, ya, ada orbitnya, Bu. Ini orbitnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril. Ibu pura-pura nggak hafal nih, itu kan surat Yasin, Bu. Wasyamsu tajri li mustaqarril. Kalau dari tengah tuh suka lupa, Ibu ya. Matahari itu berlari di tempatnya. Mustaqarrillah, berputar, berlari di orbitnya. Dan benar kan, matahari itu mengelilingi tempatnya dirinya sendiri kan. Itu wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Itu mustaqar, tempat orbit. Kullun fi falakin yasbahun, segala sesuatu bergerak pada orbitnya. Nah maka kalau segala sesuatu benda-benda langit ini bergerak pada orbitnya, wan nazi'at, demi yang lepas dari orbitnya, lepas dengan keras dari orbitnya. Subhanallah. Ini penafsiran yang tidak di semua buku tafsir Ibu temukan. Tapi kalau yang pertama malaikat, di tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir jadi rujukan
Itu ada. Kalau yang barusan ini tidak semua, banyak orang-orang kontemporer yang menafsirkan dengan bintang-bintang tercabut. Kenapa Bu? Karena akan berbicara tentang hari kiamat. Dan hari kiamat itu terjadi, salah satu fenomenanya adalah lepasnya benda-benda langit. Idza syamsu kuwirat. Itu kan apabila matahari digulung, ya. Terus wa idzan nujumu ini takwir. Idza syamsu kuwirat. Terus ini juz amma juga, ya. Idza syamsu kuwirat. Terus wa idzan nujumu kadarat. Bintang-bintang berjatuhan. Atau infitor iza sama'u fatarat. Terus lalu Pak, saya di sini tawadu ya, heran saya. Atau yang belum hafal juz amma, pelan-pelan aja. Tapi niat hafal, ya. Niat hafal juz amma. Biar nanti apa untungnya Bu kalau hafal juz amma? Di suatu saat nanti kita waktu tua mata sudah mulai susah melihat. Betul nggak? Apa yang bisa ibu baca dari Quran? Ibu udah matanya udah kurang. Iya kan? Maka di saat itu kita bisa jadikan ayat-ayat juz amma itu sebagai wiridan kita, sebagai bacaan kita. Berniatlah itu, ya. Ya, bagus lagi tahu tafsirnya, karena gitu kita mengaji tafsir hari ini, ya. Ibu perhatikan surat Fatir ayat 41, ya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Fatir itu surat 35 sebelum Yasin. Ya. Apa Bunda? Ayat 41. Udah ketemu? Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Ini menarik sekali nih ayatnya. Sungguhnya Allah memegang Bu, langit-langit dan bumi agar tidak hancur. Cuma jangan ibu bayangkan maksud Allah memegang itu tangan Allah begini, jangan. Ibu berpikir gimana ya caranya Allah megang langit dan bumi itu sehingga tidak hancur. Karena kenyataannya kan nggak ada atap, nggak ada tiang, nggak ada atap. Kalau ini kan ada penyangganya. Tapi kalau langit nggak ada. Dan Allah mengatakan, sungguhnya Allah memegang langit. Bahkan di sini bukan cuma langit, bumi. Berarti dia pada orbitnya. Paham Ibu? Bu, di Jepang itu Bu, ada kereta api yang sangat cepat. Kecepatan tinggi dan bisa begini, tapi balik lagi ke orbitnya. Pakai apa itu? Magnet. Jadi kan kecepatan tinggi Bu, yang namanya kereta api itu kalau terlalu cepat, maka bisa jadi kereta itu akan keluar dia. Dan kalau keluar bisa nggak balik lagi kan Bu? Betul nggak? Halo, nyambung nih. Nah, bagaimana supaya dia kembali lagi? Ya harus ada mekanisme sains. Maka mereka menciptakan magnet yang ketika kecepatan tinggi dia tetap pada orbitnya. Nah itu, jadi kalau berpikir sungguhnya Allah memegang langit, jangan bayangkan Allah begini gitu. Allah pakai ilmunya Allah, ya, pakai pengetahuannya Allah. Bagaimana caranya? Ibu tahu kan benda langit itu masing-masing punya orbit kan? Itu yang pertama. Masing-masing bergerak kan? Masing-masing bergerak kan? Bumi ini kecepatannya berapa? 1 menit. Yang jelas bumi ini kecepatannya mengalahkan seluruh kecepatan pesawat yang dimiliki manusia saat ini. Ibu berasa nggak? Berasa nggak? Kecepatan tinggi sekali nih bumi. Kok nggak berasa? Dan kok nggak keluar orbit? Kenapa? Jawabannya adalah salah satunya karena ada gravitasi bumi. Bumi itu punya gravitasi, ya kan? Hampir seluruh benda itu punya gravitasi. Matahari punya gravitasi?
Mana yang lebih besar, gravitasi bumi atau gravitasi matahari? Matahari dong. Kenapa? Bendanya besar. Makin besar benda itu, makin besar gravitasinya. Berarti mestinya nih Bu, mestinya matahari ini nyedot bumi nggak? Kesedot nggak? Kesedot nggak? Kesedot. Bagaimana supaya tidak kesedot? Gerakan. Maka gerakan itulah salah satunya cara Allah menyeimbangkan supaya kalau tidak bergerak akan kesedot. Makanya maaf nih, bumi ini berhenti bergerak sedikit, dia akan keluar dari orbit. Ibu punya air di wadah, terus ibu giniin, apa yang akan terjadi airnya? Enggak, jangan sampai tumpah. Airnya apa yang terjadi? Ibu gerakin begini. Airnya berada di mana? Ke bawah atau ke atas? Itu dia di atas. Di atas, Bu. Di atas ya. Kenapa dia ada di atas? Karena bergerak. Pergerakan itu menjaga supaya tidak tersedot oleh benda lain. Makanya benda-benda langit itu semuanya bergerak. Dan bergeraknya harus menyesuaikan matahari, karena kalau sampai tidak cocok itu bisa kesedot, kalau kecepatan bisa keluar rel. Makanya menarik Bu, bagian bumi yang pas condong dikit ke matahari, agak lebih dekat, itu dia tiba-tiba bergerak cepat. Bagian yang agak jauh dari matahari itu bergeraknya lebih. Nah bayangkan Bu, dari cepat ke lambat, itu kalau tiba-tiba ngelambatnya, apa yang akan terjadi? Ibu bawa motor nih, bawa mobil, cepat banget, tiba-tiba harus ngerem mendadak, apa yang akan terjadi? Ibu keluar orbit. Berarti waktu matahari yang agak mendekat ke bagian bumi yang agak mendekat ke bagian matahari, geraknya sangat cepat dan dia harus memperlambat diri di saat tertentu itu melambatnya pun tidak boleh tiba-tiba. Sudah nyambung ya? Sudah nyambung. Makanya kenapa sebagian mufassir mengatakan nazi'ati gharqa ini demi bintang yang lepas, demi benda-benda langit yang lepas dari orbitnya. Kenapa? Karena kalau itu dilepas berarti kiamat. Bumi ini sains mengatakan bisa keluar orbit. Gampang nih keluar orbit. Kejatuhan benda langit yang lebih besar dari bumi. Ayo Bu, kejatuhan benda langit. Ya, misalkan ada yang jatuh. Ibu renov rumah nih, maaf, renov rumah. Genteng-genteng yang di atas tuh semuanya duduk. Ini jatuhnya ke bawah dasar. Itu tetangga akan bilang, ada apa nih kan gitu kan? Kenapa? Bergoncang dia. Nah, benda-benda langit itu banyak yang lebih besar daripada bumi. Ketika jatuh ke bumi, apa yang akan terjadi bumi? Selama ini bumi ini udah sering kejatuhan benda langit. Cuma memang belum sampai ke bumi udah hancur karena ada langit atmosfer. Nah, itu kan. Ya kan, Bu? Dihancurin dulu akhirnya pecah-pecah kan. Iya kan? Kenapa? Karena masih bisa diinikan oleh langit atmosfer. Tapi kalau bendanya terlalu besar, Bu, yang dilakukan oleh langit atmosfer itu nggak terlalu besar dan belum pecah semua, kena bumi, apa yang terjadi, Bu? Oleng, keluar orbit. Makanya sesungguhnya Allah surat Fatir ini memegang langit dan bumi supaya tidak lenyap. Seandainya keduanya lenyap, teknologi apa yang akan kalian gunakan untuk membuat bumi ini berada di orbit? Keluar orbit, gimana ngangkat bumi ini masuk ke orbitnya lagi? Kalau kereta keluar rel, Anda masih bisa menggunakan teknologi untuk kembali memasukkan rel. Kalau bumi keluar rel, kalau langit keluar rel, benda-benda langit keluar rel, bagaimana kalian bisa membuat itu kembali kepada orbitnya? Aduh, ini kalau begini makin sains ya kiamat itu ya. Betul nggak Bu?
makin sains. Ngeri. Oke, satu lagi. Surat An-Naml ayat 61. Nah, nggak tahu surat An-Naml itu surat keberapa? Surat 27 ya? Ayat 61. Amman ja'alal arda qararan. Siapakah yang telah menjadikan bumi ini qarar, stabil. Qarar. Makanya kalau udah ada saya menetapkan, wah itu berarti sudah ada kestabilan. Kalau saya belum, saya masih ragu, gitu kan? Qarar itu artinya mantap. Ya, siapa yang telah menjadikan bumi ini qarar, ya, tempat yang stabil. Ayat 61. Ya. Baca sampai tuntas, nanti ketemu. Sudah. An-Naml. An-Naml, udah ketemu? Ayat 61. Ada? Iya, yang lain udah ketemu. Baca sampai selesai, baru ketemu. Siapakah yang telah menjadikan bumi ini qarar? Qarar itu artinya apa? Stabil. Kalau ibu kena gempa begitu, itu namanya nggak stabil, ittarab, zalzal. Nah, tapi kalau tenang kayak gini, ini qarar, mantap. Makanya ibu duduknya mantap banget ya. Saking mantapnya suka, itu karena saking qararnya tuh. Dan ini beruji, kok bisa bumi ini qarar, menetap, ada yang memegangnya, ada yang menjaga dia tetap berada di orbitnya, ada yang membuat kecepatannya itu terukur. Kadang-kadang doang dia kena gempa, untuk mengingatkan engkau bahwa bumi ini stabil karena Allah, bukan karena dia. Kapan-kapan dia bisa kehilangan stabilitasnya seperti gempa. Untuk mengingatkan kamu akan adanya goncangan akhirat, maka aku gempakan. Tapi kalau bisa jangan di Bintaro lah gempanya. Amin. Nah ya, ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi yang di bawah-bawahnya nanti juga bicara malaikat, bintang-bintang. Wan naziyati wan nasyitati nashta, ya, demi bintang yang bergerak dengan cepat, demi benda-benda langit yang bergerak dengan cepat. Dan benda-benda langit itu kecepatannya beda-beda, bergerak, karena kalau nggak bergerak hancur. Bahkan pesatikotisako, ada yang kecepatannya mendahului kecepatan yang lain, benda-benda yang lain. Falmukbirati amro, lalu mengatur urusan, karena urusan yang ada di bumi ini, Bu, itu terkait dengan pergeseran benda-benda. Contohnya, kenapa ada malam ada siang? Karena rotasi dan revolusi, betul nggak? Kenapa ada musim-musim? Musim dingin, musim panas, musim gugur. Kenapa? Karena juga perputaran bumi dalam bentuk apa? Bumi itu bulat atau bulat telur? Bumi itu bulat bola atau bulat telur? Bulat telur, Bu. Bulat telur dia. Itu yang membuat adanya musim. Nah, ternyata demi lalu mengatur urusan, kalau ditafsirkan dengan benda-benda tadi, akibat benda-benda tadi bergerak dengan ukuran kecepatan tertentu, maka terjadilah urusan-urusan manusia, ya, itu teratur dengan rapi. Waktu siang malam 24 jam, ya kan, Bu? Bagaimana siang malam terjadi musim-musim, itu semuanya karena, nah, ini kalau diartikan apa?
Kalau diartikan bintang-bintang. Sudah nyambung. Kalau diartikan malaikat sudah saya jelaskan tadi. Nah, tapi kira-kira yang paling nyambung dengan hari kiamat tafsirnya yang mana kira-kira? Kan isi dari sumpah tadi, sungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. Kira-kira kalau ditafsirkan yang mana? Iya. Makanya Quran itu Bu, kadang-kadang tidak menyebut subjeknya supaya para ilmuwan masa kini itu juga ini tafsirnya apa nih? Kalau secara bahasa artinya ini. Subjeknya nggak disebut, apa malaikat, apa-apa. Nah ini pekerjaan ilmuwan sekarang, melihat bahasa, melihat ke alam semesta, gitu ya. Karena malaikat pun itu penafsiran, nggak ada disebut di ayat itu malaikat. Nabi pun tidak menyebutkan, itu tafsir dari para sahabat saja, itu malaikat. Oke, lanjutkan nih, udah ya. Ibu mau nanya. Ya. Ya, sebenarnya kalau apakah itu? Iya bisa. Kenapa? Kalau jatuh itu berarti apa? Bintangnya sudah punah kan? Meteor itu kan sesuatu yang sudah punah jatuh, benda langit. Itu kan mengajarkan kepunahan. Dan memang di surat Al-Mulk ya. Sebentar saya buka Quran. Amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Ya. Ada surat Al-Mulk, surat Tabarak. Surat Tabarak itu surat berapa? Juz 29 ya. Juz 29. Coba buka surat Tabarak. Ayat 16-17. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa aman kan kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan? Betul Bu, yang Ibu tanyakan maksudnya? Ya, sudah. Jawabannya itu kan? Persis yang Ibu tanyakan. Ibu belum nanya, Quran udah jawab. Makanya Quran itu bocoran jawaban dari soal-soal Ibu. Ibu kan bertanya, belum tahu. Quran udah jawab belum? Udah jawab ya. Berarti jawabannya sebelum Ibu bertanya kan? Betul nggak? Allah menjawab sebelum Ibu bertanya. Quran itu luar biasa. Kamu merasa aman, ya, terguncang dari bumi. Kamu merasa aman, Dia ngirim badai batu. Bu, Nabi aja bilang, tidaklah aku diutus kecuali kiamat itu seperti ini. Maka tanda hari kiamat sudah dekat adalah diutusnya Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Kata Nabi, tidaklah aku diutus kecuali kiamat itu sudah seperti ini. Saking dekatnya. Itu coba saya kasih waktu ini. Maaf, yang agak tuaan yang mana? Yang paling tua di sini kira-kira mana? Yang paling tua, biar yang usianya 60, 66. Ibu aja. Ibu perhatikan pertanyaan saya. Jawab nggak usah mikir. Jawabnya ceplos saja. Bu, rasanya waktu yang dilewatin rasanya cepat atau lambat? Nah, betul. Oke. Ada adik kita di sini nggak yang agak muda gitu ya? Nah, adik ya, yang kira-kira umurnya 20 tahun ada nggak di sini? Nggak ada ya? Iya. Mana? Tadi yang adik tadi mana tadi? Oh,
Maaf saya nggak usah tanya umur ya, mudah lah insya Allah ya. Usia yang sudah dilewati rasanya cepat nggak? Cepat. Padahal ibu tadi 60, pas jauhnya beda, bisa 40 tahun ya mungkin ya, atau 2 bedanya ya selisihnya. Tapi pertanyaan saya dijawab dengan jawaban yang sama. Ibu jangan ngelihat jumlah angka. Itu namanya, ada kan waktu biologis, ada waktu kronologis. Iya kan? Maka kiamat itu, makanya dalam surat An-Nazi'at, ibu-ibu baca deh An-Nazi'at, ayat terakhir. Ini persis ayat kita tafsirkan kan? Ka'annahum yauma yarawnaha. Kalau ibu kan sudah 150 tahun Ustaz. Nah, coba baca ayat terakhir. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha ma anta min ila rabbika muntaha. Innama anta mundiru may yakhshaha. Terus ka'annahum yauma yarawna, ayat terakhir. Maka mereka saat melihat hari kiamat itu tidak merasa di dunia ini kecuali pagi dan makanya kiamat itu sudah dekat. Oh lama Ustaz, cukuplah ibu mati sudah mengalami kiamatnya. Siapa yang mengalami kematian maka dia telah mengalami kiamatnya. Udah biarin aja, yang penting gak ngerusak, biar dia jadi ustazah nanti. Amin. Yang penting dia gak rusak kan. Sudah Bu? Sudah nyambung apa yang saya inginkan? Jadi, aduh gak usah jauh-jauh deh Bu, saya kasih lagi. Ini meja sudah jadi atau belum jadi? Sudah jadi ya? Kalau sesuatu sudah jadi, berarti tinggal nunggu apanya? Bumi itu setelah diciptakan, berarti dia semenjak itu telah berangsur-angsur mengalami kiamatnya. Setuju? Ibu ini setengah jadi ya? Sudah jadi kan? Iya kan? Sudah jadi. Betul nggak? Makanya ketika janin keluar, dia sudah jadi. Iya kan? Ketika jadi itulah maka dia telah mengalami kerusakannya. Mulai berangsur-angsur. Makanya kita ini sedang sedikit sedang mengalami kiamatnya. Iya kan Bu? Udah mulai itu, udah nyender-nyender kan itu, udah mulai di tasnya sudah mulai ada vitamin-vitamin, obat-obat apa gitu. Udah mulai itu, iya kan? Iya, duduknya udah nggak lurus, kira-kira udah. Itu alam semesta ini juga sama Bu. Yang Lombok saja, Lombok itu kan masih asri Bu. Kayak gitu tuh goncangannya tuh. Allah. Oke, lanjut ya. Kapan hari kiamat itu terjadi? Yauma tarjufur rajifah. Ketika terjadi goncangan yang pertama. Rajab itu artinya goncangan. Sesuatu yang bergoncang dengan keras mengeluarkan suara itu rajab. Tarjufu berarti bergerak dengan keras. Itu saat terjadinya hari kiamat. Tatba'u ar-radifah, diikuti dengan yang kedua. Ini tafsir yang pertama. Ya, ini kan tidak disebut apa yang bergoncang. Sama kayak tadi, makanya kenapa ada penafsiran? Karena Quran sendiri itu tidak langsung menyebutkan. Kalau kan kalian kan idza zulzilatil, ketika bumi bergoncang udah disebut, nggak ada multi tafsir lagi sudah, ya kan? Karena yang bergoncangnya disebut, kalau ini nggak disebut. Kalau nyebut tuh berarti itu sudah masuk penafsiran. Kalau redaksi artinya tarjub bergoncang, ar-rajifah sesuatu yang bergoncang. Apa sesuatu yang bergoncang? Tafsir lah itu di situ. Tatba'uha, diikuti radifah dengan goncangan yang mengikutinya. Ada 2 kali goncangan. Tafsirnya yang pertama, ini yang pertama nih, belum yang kedua, ya. Tafsir yang pertama adalah guncangan langit. Guncangan apa Bu? Langit.
Kenapa guncangan langit? Nah, tafsir yang pertama tadi, wan nazi'ati gharqa. Demi sesuatu yang lepas ya, menimbulkan guncangan. Maka tafsirkan dengan ayat-ayat langit. Idzas samaa'u fatarat, infitar, bisa masuk ke tafsir. Itu namanya tafsir Quran dengan Quran. Ya, berarti kalau ditafsirkan yauma tarjufur rajifah ini dengan guncangan langit, maka penjelasannya ada di surat-surat yang lain. Infitar, idzas samaa'un fatarat, wa idzal kawakibun tasarat. Atau di surat Insyiqaq, idzas samaa'u syaqqat, langit terbelah. Ya. Fa idzan shaqqatis samaa'u fakanat di surat Qaf. Yauma tashaqqaqul bukan. Fadukat wadukatil ardu bukan juga. Pokoknya ayat-ayat yang berbicara tentang langit. Yang langit runtuh, bintang-bintang runtuh, itu menjadi tafsir bagi surat ini. Yauma tarjufur rajifah, guncangan langit. Kalau bahasa sekarang gempa langit. Kalau gempa bumi kan ibu udah lihat kan? Ini gempa langit. Yauma tarjufur, kayak apa loh gempa langit? Yaitu sebagaimana yang dijelaskan surat Infitar, Insyiqaq. Ya. Sudah. Tatba'uha radifah. Tatba'uha dari ittiba. Tatba'uha, diikuti goncangan langit itu, ar-radifah yang mengikutinya, goncangan bumi. Nah, itu tafsir yang pertama. Kayak apa tuh Bu? Bayanginnya Bu? Bu, kayak apa tuh bayanginnya tuh? Udah gempa bumi, gempa langit. Nah, kalau bumi kan kayak apa fenomenanya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil, itu apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, itu udah bukan skala Richter lagi Bu. Ini bukan cuma di Lombok aja, bukan cuma di tempatnya, tapi seluruh bagian bumi. Udah gak bisa saling tolong menolong lah kalau udah begitu. Makanya kalau mau nolong sekarang nih, karena yang bergoncang tuh seluruh bumi. Dan kalau diulang, misalkan darabtu darban, saya memukul dia darban, itu berarti mukulnya kencang banget. Ini zulzilah zilzal, itu diulang lagi dalam bahasa Arab, itu berarti udah gempa puncaknya, itu udah goncangannya. Sampai-sampai disebutkan dalam surat Az-Zalzalah, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi tadi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Isi bumi keluar semua, mayat-mayat yang dari zaman Nabi Adam ya sampai pada waktu hari kiamat yang udah dikubur tuh keluar. Kayak apa tuh? Menakutkan Bu. Nggak bisa difilmin ini, susah. Terus lumpur, lapindo, segala macam tuh ya, lumpur, bahan, karena bumi ini Bu, makin ke bawah makin panas. Bumi ini makin ke bawah makin panas. Maka bagian yang permukaan ini dia agak adem karena buat tanaman. Di bawah makin panas. Oke. Wa qala al-insanu ma. Ini manusia sampai ini apa yang terjadi ini? Ini kalau ini wah gempa langsung kita. Kenapa ini lagi gempa? Kalau goncangan itu sampai orang berkata, ini kenapa begini gitu, sampai orang ini bingung gitu. Kalau gempa gitu. Kalau ini sampai marah,
pasti terjadi. Nah, mau melihat fenomena goncangan langit dan bumi, ibu buka surat Al-Hajj ayat 1-2. Ini penafsirannya ya. Ya ayuhan nas, Al-Hajj surat 22 ayat 1-2. Ya ayuhan nas taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah murka Tuhan. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu sangat besar, azim. Kalau disebut azim, Bu, itu berarti udah paling besar. Azim. Ini benda besar. Ini lebih besar. Yang azim itu yang lebih besar. Ini orang tinggi, ketemu yang lebih tinggi lagi. Yang tinggi itu azim. Jadi yang namanya azim itu adalah sesuatu yang sudah puncak kebesarannya, nggak ada yang lebih besar dari dia, azim. Makanya Al-Quranul Azim, nggak ada yang lebih agung dari Quran itu. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Azim. Nggak ada yang lebih agung, lebih besar zatnya dan sifatnya melebihi Allah. Kalau di sini ada seorang yang ustadz yang lebih berilmu dari saya, misalkan muncul di sini, maka yang lebih azim dia, gitu ya, azim. Goncangan pada hari kiamat itu azim. Wah, nggak bisa digambarin. Diceritain dikit. Yauma tarawna tazhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Ketika terjadi hari kiamat itu, seorang ibu yang melihat yang ada pada waktu goncangan itu lalai terhadap anaknya tadi, anaknya yang sedang digendong tadi, Bu, dilalaikan, diabaikan. Pernah terjadi di Kairo itu, seorang ibu lagi nenek anaknya, gempa terjadi. Saking paniknya, dia keluar, kerasa anaknya digendong. Ternyata pas sudah gempanya reda, yang digendong sepatunya. Padahal anaknya tadinya digendong. Pasti ke kiamat gempa itu baru gempa. Ada fenomena itu. Anak yang digendong tadi malah dilepas justru sepatu yang dia merasa ini. Jadi begini terus, pas sudah tempat aman ya, gempa udah reda, dia lihat sepatu. Padahal tadinya dia gendong anak. Itu gempa. Ini belum hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah. Terus watada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Seorang ibu yang sedang hamil melahirkan prematur. Makanya kalau mau gampang lahir, lihat film gempa aja. Lahir prematur, belum waktunya lahiran tuh sudah lahir. Wa taran nasa sukara. Engkau melihat manusia itu saat itu seperti orang mabuk semua, Bu. Wa mahum bisukara. Bukan karena mereka minum minuman yang memabukkan, bukan karena itu. Kayak gitu. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin, udah mati duluan, amin. Ibu mau ngalamin sampai panjang umur segitu. Kita pengen mati duluan dah sebelum hari kiamat ya, Bu ya. Benar ya, Bu? Karena orang yang terburuk manusia terburuk nanti adalah orang yang masih hidup waktu hari kiamat terjadi. Itu terburuk. Ibu mau mati duluan aja kita ya, Bu ya. Tapi jangan cepat-cepat ya Allah. Banyak banget nawarnya. Ya maksudnya jangan sampai hari kiamat tiba kita ngalamin. Sudah ya, Bu. Tafsirnya itu ya. Tatba'u ar-radib. Tafsiran yang kedua. Yauma
tarjufur rajifah, itu tafsir yang kedua adalah peniupan sangkakala yang pertama. Ya kan? Karena waktu sangkakala pertama kali ditiup, apa yang terjadi, Bu? Manusia yang masih hidup mati, alam semesta ini hancur. Itu berarti goncangan yang luar biasa. Bumi, langit itu disebabkan oleh tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha radifah, diikuti tiupan sangkakala yang pertama ini dengan yang mengikutinya. Apa yang mengikutinya? Tiupan sangkakala yang kedua. Tuh, makanya redaksi Quran itu, Bu, kenapa kadang-kadang multitafsir? Karena memang redaksinya tidak dibuat spesifik langsung objeknya apa, subjeknya apa. Yauma tarjufur pada hari berguncangnya segalanya. Apa yang berguncang nggak disebut, ya kan? Sehingga ya tadi sudah kita jelaskan. Nah, yauma tarjufur rajifah, pada hari berguncangnya alam semesta ini disebabkan tiupan yang pertama. Waduh, itu kenapa, Bu, saya mikirin tuh tiupannya. Tiupan tuh saking remehnya, Bu. Saking remehnya itu cukup ditiup. Dan penemuan yang terbaru yang saya baca, alam semesta ini bentuknya seperti trompet. Penemuan ilmiah. Bumi bulat. Alam semesta secara keseluruhan itu bentuknya seperti sangkakala, trompet. Itu ilmuwan. Saya pernah baca bukunya. Di alam semesta ini setelah dikaji bentuknya seperti, bukan bumi loh. Bumi itu adanya di mana? Di alam semesta. Tapi bumi secara keseluruhan itu bentuknya seperti trompet. Nah, berarti bumi ada di dalam apa? Ada di dalam trompet. Ibu ada di mana? Trompet. Berarti kalau ditiupin itu trompet itu kayak apa? Ibu pernah nggak pulang kampung terus ada mobil truk besar itu yang klaksonnya kenceng banget tuh? Pernah, Bu? Pernah nggak, Bu? Bawa mobil ibu kebetulan kecil. Pas dia ngelakson tuh gimana rasanya, Bu? Oh. Nah, ini dalam trompet, Bu. Bumi dalam trompet. Ya. Jadi tafsiran yang kedua apa, Bu? Ketika sangkakala ditiupkan, yang pertama hancur, yang kedua bangkit. Kan diikuti oleh yang mengikutinya. Berarti tiupan yang kedua. Ibu baca surah Az-Zumar ayat 68. Az-Zumar surat berapa ya? Hah? Surat 39 ayat 68. Ditiupkanlah trompet. Sangkakala. Jangan ingat trompet di dunia ya, Bu. Fasa'iqa man fis samawati wa fil ardh. Maka mati, pingsan semua. Ya kan? Betul, Bu? Kemudian ditiupkan yang kedua. Nah, itu tafsirannya. Tiupan yang kedua, tiba-tiba manusia itu bangkit lagi. Itu namanya tatba'uha radifah yang kedua itu. Ketika sa'iqa mati semua, itu yauma tarjufur rajifah, itu tafsirannya.
Sudah. Pada saat itulah baru kita masuk. Udah jelas ya tafsirnya udah. Ibu kalau baca nanti ngapalnya lebih gampang. Kalau ibu mau niat ngapal, udah ngapal, kebayang maknanya. Ketika itu terjadi, qulubun yauma idzin wajifah, maka hati orang-orang kafir pada saat itu wajifah, takut, ya. Absaruha khasyi'ah, mata mereka khasyi'ah, tertunduk karena hina. Itu mirip kalau orang koruptor atau pelaku perbuatan yang buruk tuh dibuka rekamannya di pengadilan. Lihat ibu-ibu orang-orang yang masuk di ruang pengadilan. Ada nggak yang begini? Nggak. Ada yang pura-pura lupaan gitu. Kamu ingat? Ingat kok? Enggak. Ada yang pura-pura benjol, nabrak tiang listrik kan gitu kan gitu. Maka ada orang yang ketika kena kasus itu, maaf, yang tadinya tidak pakai jilbab, itu sebenarnya pakai jilbab itu bukan menunjukkan bahwa saya soleh sebenarnya kalau saya bilang. Dia ingin menutup wajahnya, bahkan pakai cadar, ya benar ya Bu? Di pengadilan ini, untuk di pengadilan pakai cadar sengaja. Apakah dia betul-betul pakai cadar dalam kehidupan sehari-harinya? Enggak, itu berarti dia waktu di pengadilan pakai cadar apa? Malu, jangan sampai gitu. Itu di dunia, gitu. Orang itu ketika masuk dalam ruang pengadilan, maka dia akan terhina. Lalu bagaimana nanti pada saat hari kiamat nanti? Qulubu yauma idzi wajifah, hati mereka takut. Absaruha, pandangan. Lihat deh kalau pas lihat deh persidangan, mau yang sok jago sok apa tuh kalau udah di persidangan, khasyiah, kelihatan khasyiah, gila. Hatinya ketakutan, galau. Kenapa? Karena dulu di dunia ya kayak gitu, menghalalkan segala cara. Kalau kita di dunia ini khusyuk, ya, maka di akhirat hati kita akan tenang. Ya. Kalau orang di dunia ini hatinya tidak khusyuk karena kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan kegelisahan di akhirat nanti. Ibu, yang paling indah dari ayat ini, Bu, kiamat itu prosesnya banyak banget ya, tahapannya, Bu. Tapi Quran itu dengan dua kata singkat udah mencakup. Kata yauma tarjufur rajifah tatba'uhar. Dua kata sudah bicara hari kiamat, selesai. Betul ya? Ibu mau tafsirkan hari kiamat tadi, tiupan pertama hancur, tiupan kedua bangkit, itu hari kiamat. Singkat, tapi itu mencakup semuanya. Hancur, bangkit untuk hisab, surga, neraka. Itu kan dengan dua kata saja. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ketika disampaikan ini kepada orang-orang kafir, yaquluna, ya. Orang-orang kafir ketika disampaikan argumen ini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, dengan disebutkan fenomena bintang-bintang yang akan hancur tadi, atau malaikat-malaikat itu dikemukakan argumentasi, mereka berkata, "Ainna lamarduduna fil hafirah." Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan kepada tempat semula? Hafirah itu begini. Kalau ibu jalan di padang pasir, ada jejaknya nggak? Lubangnya nggak?
Gini, ada lubang itu hafirah. Mardudun, ibu kembali ke hafirah tadi. Kata orang kafir itu ketika disampaikan kepada mereka tentang hari kiamat ini, mereka mengatakan, oh berarti kita akan dikembalikan karena ada kebangkitan tadi kan, kembalikan lagi ke dunia. Ternyata mereka masih salah sangka lagi. Mereka pikir akan dikembalikan ke dunia. Ya. Nggak ada penolakan di sini, enggak gitu, nggak ada begitu. Cuma kalau dalam bahasa Arab enggak begitu, enggak dikembalikan ke hafirah, enggak kembali ke dunia lagi. Enggak. Orang kafir menjawab lagi, qalu tilka idzan karratun khasirah. Oh, kalau begitu rugi dong kalian yang untung. Ini dalam rangka bukan mereka percaya akhirat, bukan. Ngejek. Jadi kalau kita rugi dong nih, gitu, itu ngejek. Kalau kembalinya bukan ke dunia lagi, tapi kembali kepada akhirat untuk balasan, rugi dong kami. Kan kata rugi kami ini bukan menunjukkan mereka percaya ada akhirat, tapi ngeledek. Rugi dong gue kalau gitu dong ya, gitu ya. Tapi dalam rangka ngejek hari kiamat. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, apakah kami akan dikembalikan lagi ke dunia? Maksudnya dunia ini akan ada lagi? Iya, karena nanti langit dan bumi akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Iya, ini alam semesta ini akan dikembalikan, tapi dengan format yang baru, dengan hukum yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari langit dan bumi ini diganti dengan langit dan bumi yang baru. Akan kembali lagi kamu, nanti akan dapat balasan. Maka mereka menjawab, rugi dong kami kalau begitu. Tapi kata mereka rugi ini bukan menunjukkan mereka iman, tapi rugi dong gua kalau gitu ya. Rugi dong kita kan gitu. Tapi itu dalam rangka ngeledek. Gitu. Ente untung dong, kita rugi dong kalau gitu. Tapi dalam rangka ngeledek. Jelas. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi bumi yang lama dengan sistem yang sekarang ini, dengan jarak sekian, dengan aturan main yang sekarang, itu diganti dengan bumi yang benar-benar baru aturan mainnya, baru kondisinya, kayak apa bentuknya itu benar-benar baru. Apa? Manusia baru nggak? Oke. Manusia akan menjadi baru ketika dia dibangkitkan. Yang baru itu orang-orang yang dimaafkan dosa-dosanya, dia mendapatkan memori baru. Jadi kan ada orang mendapatkan afun di akhirat, ya. Allahumma innaka afun. Itu kan dihapus tuh memori jahatnya dalam tubuhnya. Nah, orang-orang yang mendapatkan afun itu tubuhnya itu memorinya baru, sehingga yang jahat-jahat itu tidak ada. Itu orang yang mendapatkan afun dalam kajian Asmaul Husna, Allahumma innaka afun. Tapi kalau tidak begitu ya, kita dengan tubuh kita yang yang dengan memori yang lama tadi. Cuma nanti pas masuk di akhirat, kalau dimasuk di akhirat nanti masuk surga, nanti nggak ada yang tua, semuanya jadi muda. Kalau ya, ada bumi dan langit baru, bukan manusia yang baru. Kita yang dibangkitkan di tempat yang baru, semuanya dari zaman Adam sampai terakhir. Kalau afun itu ketika dibangkitkan, yang sudah diafun itu sudah nggak ada memori jahatnya lagi. Ketika dia sudah dibangkitkan, mau bumi yang baru tadi, yang mendapatkan afun, dia sudah memori yang cuma ada kebaikan saja.
juga. Itu hadis yang sama. Yang mendapatkan afun, bangkit, kondisinya dia memori jeleknya, dosa-dosanya itu udah hapus sebelum penghisaban. Makanya dia nggak ada ketakutan di situ. Kenapa? Oh, saya nggak salah. Kan kalau ibu misalkan saya kan nggak salah ya, saya dihukum nggak ya? Dihukum, ada takut kan? Tapi orang-orang yang mendapatkan afun ya Allah, itu betul-betul di memori, dalam ingatannya, file-filenya itu udah nggak ada, hapus. Makanya di Ramadan tuh sering-sering Allahumma innaka afun, kan? Tuhibbul afwa fa'fu anna, itu fungsinya. Mirip lah kalau saya utang sama ibu, bu, saya utang sama ibu nih. Ya, saya utang sama ibu lah. Oh, itu waktunya itu, Bu. Waktu akhirat itu, Bu, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Sebelum, kalau di surga neraka itu 1.000 tahun. Kalau pada hari kiamat itu satu harinya 50.000 tahun. Ya, coba ibu bayangkan kira-kira jaraknya apa? Iya. Makanya di dunia ini, Bu, kita kalau taat sabar aja, Bu, sebentar. Betul nggak? Kalau kita susah, miskin, sabar sebentar. Cuma sebentar kok, bener nggak? Udah begitu nggak ada orang susah melulu gitu, nggak ada, ya kan? Apa ada di antara kita susah melulu? Nggak ada. Makanya sabarlah, menahan diri dari yang dilarang oleh Allah, sabar sebentar. Di akhirat nanti sabar nggak ada gunanya. Iya kan? Kalau mau sabar tuh di dunia. Udah, Bu? Clear ya? Kenapa tertawa, Bu? Ibu pasti nggak tahu kenapa. Karena tadi saya ngomong beberapa kali ke ibu lagi ngobrol sama Mbak ini. Oke. Qalu, terakhir ya. 2 ayat terakhir yang akan saya sampaikan. Qalu tilka idzan karratun khasirah, kata mereka. Kalau begitu rugi dong kami. Fa innama hiya zajratun wahidah. Kata Allah, sesungguhnya yang namanya hari kiamat itu sekali tiupan saja. Kan mereka bilang, kalau begitu rugi dong kita kalau ada hari kebangkitan. Ente enak, sambil ngejek gitu, bukan karena percaya, kata Allah. Bahkan saking gampangnya terjadinya hari kiamat itu adalah cukup dengan sekali tiupan yang menghancurkan. Zajrah itu sebenarnya goncangan, tapi goncangan disebabkan tiupan tadi. Fa innama hiya zajratun wahidah, itu cuma sekali tiup saja. Fa idza hum bis-sahirah, tiba-tiba kamu sudah berada di padang mahsyar. Ya. Kenapa disebut sahirah mahsyar? Sahirah itu artinya orang begadang, nggak bisa tidur. Sahirah. Makanya kalau orang hiburan malam, musik-musikan dengan itu disebut sahrul layali, begadang malam. Nah, orang itu biasanya kalau begadang itu selain karena adanya hiburan, orang itu biasanya begadang nggak bisa tidur karena apa biasanya? Orang biasanya nggak bisa tidur tuh karena apa biasanya? Banyak pikiran, gelisah, galau, ya kan? Maka di sini disebut mereka berada di padang mahsyar dengan perasaan galau, perasaan takut, perasaan khawatir. Makanya dari kata sahirah. Sahirah itu dari kata begadang. Tapi ini begadangnya bukan karena nonton hiburan, tapi begadangnya karena tadi kan yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah, ya kan? Takut, musnah, bangkit
tiba-tiba berada di sebuah padang yang luas dalam keadaan galau dan takut. Apa? Oh iya, betul. Ya, itu konteksnya nanti di ayat-ayat yang lain. Fa idahum bisahil. Galau. Jadi ini kira-kira ya tafsir kita yang pertama ini. Apa kesimpulannya, Bu? Hah? Kesimpulannya apa nih? Kira-kira? Kesimpulannya, ya kalau kita lihat dari sumpahnya, memang fenomena hari kiamat itu sangat ilmiah. Karena tadi peluang benda-benda langit keluar orbitnya itu bukan kata orang yang beriman. Para ilmuwan pun mengatakan dan mengakui bahwa peluang keluar orbitnya benda-benda langit termasuk bumi ini itu memang sains. Yang namanya kiamat itu sains, pasti gitu. Makanya mengapa tadi isi sumpahnya itu wan nazi'ati gharqa, salah satu tafsirnya begitu. Ya. Dan itu kiamat itu cukup dengan 2 ayat tadi, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Bayangin aja tuh, gempa langit, gempa bumi, atau tiupan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala yang kedua. Tiba-tiba ya manusia berada di sebuah tempat dalam keadaan bingung bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang-orang yang beriman, tergantung amal soleh kita sih. Ya, tergantung amal soleh kita. Ya, kalau orang yang amal solehnya bagus, Bu, dari awal waktu mau meninggal dunia saja, tadi kan udah wan nasyitati nashta, sudah diperlihatkan tempatnya. Sampai di kuburan pun sudah ditemani, ya. Amal soleh kita menjelba menjadi makhluk yang indah, yang menenangkan, nemenin kita di situ. Terus aroma surga itu sudah masuk ke alam barzah itu, di alam kubur itu. Jadi jangan melulu menakutkan. Menakutkan itu kalau kita orang-orang yang mengabaikan akhirat, orang-orang yang duniawi orientasinya, itu orang-orang akan takut. Tapi orang-orang yang sudah memang menyiapkan akhirat, ada takut nggak? Ada sedikit, tapi ibarat ibu terjun payung, takut nggak? Takut, tapi takut. Belum pernah soalnya, Bu, ya. Yang pakar terjun payung pun pasti takut, Bu. Tapi takutnya apa? Sebentar. Kenapa? Ada parasutnya, ya kan, Bu? Ada parasutnya. Orang sama, ya. Orang mau ujian yang rajin belajar dengan yang tidak rajin. Yang rajin pun takut. Tapi takutnya gimana? Ya takut ya biasa gitu ya. Tapi bagi yang nggak siap, wah tuh, gitu. Makanya tadi bicara qulubu yauma idzi wajifah, hati takut. Absaruha, pandangan mereka hina. Makanya orang-orang nggak siap ujian kan pandangannya hina. Nampak lu bengong aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Nanti kita akan lanjutkan ya. Baca ayatnya, Bu. Ada. Siapa? Yang meniup sangkakala nggak mati? Iya, tapi nanti pada akhirnya dimatiin. Iya, Pak. Pada akhirnya, tapi itu ada waktu peniupan pertama ada yang belum mati, yang kemudian nanti dimatikan juga. Halo, kan yang meniup sangkakala, mati ya? Matikan semua yang meniup sangkakala. Nanti yang niup yang kedua siapa kalau dia mati?
tugas yang belum selesai dia lakukan ini tuh. Ketika sudah selesai semua udah oke, ya maka malaikat yang belum mati dimatikan, baru kemudian dibangkitkan lagi. Gitu. Ada yang lain? Keras. Betul. Ya. Betul. Betul. Jadi gini, ada orang yang terlalu dicintai Allah, sangat dicintai Allah, dan dia ini sebelum meninggal masih bersisa dosa, masih tersisa dosa. Artinya dia udah minta ampun semua dari istighfar, tapi masih ada dosa dia tersisa. Maka untuk orang ini Allah persulit sakaratul mautnya supaya menggugurkan dosa yang masih tersisa ini. Kalau di tafsiran yang tadi, kalau yang tadi kan untuk orang kafir tuh rata-rata tafsirnya wan naziati gharqa. Naziat itu cabut dengan kasar ya. Ini sih ya tidak termasuk kategori wan naziat tadi, cuma memang dia ini dicabut agak ada tingkat kesulitannya. Ya, agak disakitkan. Yang disebut kata Nabi innalil mauti la sakarat. Ketika Nabi bersabda innalil mauti la sakarat, kematian itu ada sakitnya, ada sakitnya. Nah, itu maksudnya ke situ, bukan maksudnya ke ayat yang wan naziati gharqa. Ini tafsirnya orang kafir kalau ditafsir, yang malaikat yang mencabut dengan ganas, dengan kasar, gebukin itu kafir. Orang beriman dicabut dan dia merasakan sakarat. Sakarat itu sakit. Ya, tingkatannya beda-beda tergantung dosanya. Nah, ada orang disulitkan dalam rangka ini biar dia tuntas dosanya habis di dunia. Di akhirat tinggal pahalanya doang. Orang kafir, umumnya orang kafir susah sakaratul mautnya. Tapi ada orang kafir yang benar-benar sangat jahat sampai Allah benci banget sama dia. Karena itu orang ini dimudahkan hidupnya, keinginannya dimudahkan, tercapai, sampai matinya pun dimudahkan. Supaya apa? Supaya kebaikan dia di dunia itu udah selesai di dunia, mati tinggal susahnya. Tapi bukan berarti kita berharap kita itu sakaratul maut itu sakit banget begitu. Karena ada fasilitas yang lain supaya kita mudah sakaratul mautnya apa? Kita menggugurkan dosa-dosa kita sebelum sakaratul maut dengan istighfar, dengan taubat, dengan berbagai amal soleh, supaya nanti sebelum sakaratul maut kalau bisa dosa kita itu udah zero. Karena kadang-kadang maaf, yang sakaratul mautnya susah, udah susah, ternyata masih bersisa juga dosanya itu ada, sehingga digebukin di alam barzah. Ada tuh. Di alam barzah masih belum habis juga dosanya. Di mana nanti? Digoreng di neraka. Kan makanya orang beriman kan ada yang masuk neraka dulu kan? Betul nggak? Yang akhirnya nanti paling akhir ada tuh yang masuk surganya paling akhir tuh. Itu sampai Nabi minta syafaat aja tuh masih belum keluar deh. Yang lain udah keluar dari syafaat Nabi, dia belum. Artinya ada orang beriman sampai sakaratul mautnya sudah disusahin supaya ngurangin dosa, ternyata masih bersisa juga dosanya. Saking banyaknya tuh. Makanya kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Artinya jangan pula ibu merasakan berarti setiap orang beriman itu pasti susah banget matinya. Enggak. Kalau ibu, dosa ibu makin ibu bersihkan dengan taubat, dengan istighfar, ya sakit sih sakit pasti sakaratul maut itu. Karena Nabi pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya, tapi sakitnya
sakaratul mautnya orang-orang yang beriman itu dia tidak sebanding dengan yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Kalau jauh-jauh dicubit aja sakit kan, Bu? Iya. Gimana sakaratul maut? Pasti sakit. Cukup ya. Ada lagi saya. Kalau yang mendapatkan afu kan nggak semua orang kan mendapatkan afu ya. Iya, dosanya zero, dihapus. Zero dan bukan cuma zero di hukuman, tapi zero juga dalam catatan, dalam dokumentasinya udah nggak ada. Dokumentasi dosa tuh udah nggak ada. Kan ada orang yang dokumentasinya dosanya ada, tapi hukumannya ditiadakan. Kamu dulu melakukan ini dosa kamu. Tapi don't worry, nggak saya hukum kok, itu kan ada. Tapi ada orang yang memang dokumentasinya, catatannya nggak ada lagi dalam memorinya, dalam memori malaikat, udah nggak ada. Jadi dia ini kayak anak kecil aja deh kalau habis melakukan kesalahan kan gitu, kayak nggak ada salah kan gitu kan. Bener ya Bu? Aku benci sama mama, aku mau ganti mama aja kan, pernah gitu kan. Pernah nggak anak kita bilang gitu kan, atau sama ayah gitu kan. Habis itu dia datang lagi ke kita, udah kayak nggak pernah ngomong apa kan gitu. Kenapa? Karena memang dia tidak, memang dari hatinya, tidak kayak kita orang dewasa kalau marah kan. Cuma kalau dia tuh ya begitu aja. Ya orang yang sudah afun ya udah pede banget dia, nggak ada rasa takut, nggak merasa berdosa. Ya Allah SWT. Yang mana ini, kanan kiri nih? Yang mana? Yang lebih tua yang mana itu aja? Maaf ya, yang lebih tua dulu ya Bu. Oh gampang. Ya, fungsinya siksa itu sebenarnya siksa, tidak ada yang masuk surga kecuali orang bersih. Karena surga itu hanya tempat orang yang bersih. Yang kotor-kotor nggak bisa masuk surga. Maka semua yang kita alami dari sakratul maut sampai dari alam barzakh, terus nanti huru hara di alam akhirat, itu adalah sedikit demi sedikit bisa menggugurkan dosa. Makanya menggugurkan dosa itu terminalnya ada di dunia, ada di sampai akhirat dia gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perlu adanya hisab, perhitungan, ada timbangan, kan ada mizan ditimbang, ya segala macam, ya. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah agar kita tahu bahwa masuk surganya kita atau masuk nerakanya seseorang itu bukan kezaliman, tapi sudah ada pengadilan yang terlebih dahulu. Nah, kan gitu. Bukan orang sampai tak ada pengadilan langsung main masukin aja kan gitu. Benar nggak? Main masukin aja ke penjara, diponis tanpa diadili. Maka orang-orang yang mengalami pengadilan, hisab, itu supaya dia merasakan masuk neraka itu bukan kezaliman dari Allah, tetapi fakta hukum. Gitu. Faktanya ini mau ngeles gimana? Ini rekamannya, ini dia dokumentasinya. Kira-kira seperti itu. Iya bisa jadi. Ya, tergantung jenis dosanya. Ada dosa yang deterjennya cukup dengan istighfar udah. Iya. Ada dosanya berat sekali, bahkan banyak sekali, sehingga siksaan kubur itu sampai nggak bisa menghapus gitu, sehingga harus masuk neraka. Bahkan ada jenis dosa masuk neraka pun udah nggak bisa itulah dosa kafir, kemusyrikan itu. Ya sampai dimasukin ke neraka pun nggak bisa bersih. Itu musyrik tuh, kafir tuh gitu, makanya abadi di neraka. Gitu ya. Terakhir ya, saya mau ada agenda berikutnya, silakan. Tadi
Sebenarnya seluruh dosa itu kecuali musyrik ya, itu bisa dihapuskan di dunia. Cuma orang-orang itu nggak sampai melakukan itu di dunia, nggak sampai istighfar, nggak sampai tobat di dunia. Buru mati tapi belum tobat, belum ditinggalkan, gitu. Adapun yang di dunia sudah ditobati, minta maaf kepada Allah, ya tentu tidak akan mengalami siksaan seperti itu. Karena Allah telah mengatakan, aku menerima tobat, asal benar-benar tobat, pasti aku terima. Tapi banyak orang yang mati tapi dia belum menyesali dosa-dosanya, belum meninggalkan dosa-dosanya. Maka dia harus dicuci di alam barzah. Alam barzah karena dosanya sangat banyak, dicuci lagi nanti di neraka sampai bersih baru masuk surga. Gitu ya. Cukup ya. Nanti masih di An-Nazi'at di pertemuan kedua insyaallah ya. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.